السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, kali ini jumpa di majelis Masjid Agung, Masjid Jami', masjid yang besar. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan yang diberkahi insyaallah. Pembahasan kita kali ini lanjutan huru-hara akhir zaman yang belum terjadi dan akan terjadi dan pasti tidak mungkin meleset. Karena apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah termasuk ke dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diterima dari Allah. Kalau memang wahyu, in sahhal hadisu waqa. Kalau hadisnya sahih, pasti terjadi. In sahhal hadisu waqa'a. Dalil yang paling nyata, tanda-tanda kiamat yang diprediksi zaman Rasulullah dan sudah terjadi zaman kita sekarang. Kenapa yang sudah dikhabarkan belum terjadi kita tidak percaya? Toh mempercayai yang sudah terjadi sama bobotnya yang belum terjadi. Karena sama-sama dari satu cahaya
dari satu pintu dan dari satu jendela kebenaran, yaitu wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan, ala inna al-fitnah hahuna. Suatu ketika akan terjadi fitnah menunjuk ke arah Irak. Ala innal fitnah hahuna min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Dari situlah nanti muncul tanduknya syaitan. Sejak itu hadirin sekalian, dan sejak Irak ditaklukkan, tidak pernah tidak menimbulkan fitnah ila akhir zaman. Apakah kita meragukan? Padahal Rasul ketika bicara ini, Irak belum dikuasai. Subhanallah. Bahkan pernah terjadi pembantaian besar, Ahlus Sunnah dibantai oleh orang Syiah Rafidhah 1.800.000 manusia di Irak, kerjasama dengan tentara Holako yang dari Cina. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan juga Al-Kamil fi Tarikh. Nah, sekarang saya akan sampaikan satu persatu secara singkat tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, yang akan terjadi dan pasti akan terjadi adalah inhisaru nahlil furati min jabalin min dahab. Sungai Efrat akan mengalir pasir-pasir emas, aliran dari sebuah gunung. Yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, riwayat Muslim, orang berbondong-bondong perang ke sana, 100 orang, yang mati 99, yang hidup 1. Dan semua yang datang alasannya, barangkali yang 1 itu saya. Datang ke sana. Semua, barangkali yang 1 saya. Datang, barangkali yang 1 saya. Datang semuanya. Pasir emas. Allahu Akbar. Makanya kalau ada Yahudi ambisi menguasai Efrat, sangat masuk akal, karena dia lebih percaya terhadap hadis ini daripada sebagian kaum muslimin. Contoh aja bagaimana persiapan Yahudi. Di antara tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, pasti akan terjadi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yaqula asy-syajar wal hajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu illa al-qarqad fa innahu min syajaril yahud. Tidaklah akan tegak hari kiamat sebelum orang muslim berperang dengan Yahudi dan sanggup membunuh semuanya, sampai bebatuan pepohonan mengatakan, wahai muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang saya bunuh, kecuali Qarqad, karena itu pohonnya Yahudi. Allahu Akbar. Ikhwan, pernah ada pidato dari Menteri Pertahanan Israel menyetir hadis ini. Salah seorang audien menanyakan, wahai Tuan, Anda orang Yahudi, percaya-percayanya banget terhadap hadisnya umat Islam. Kapan itu terjadi? Katanya Menteri Pertahanan Israel, kalau jumlah subuhnya umat Islam sama dengan Jumatnya, bakal terjadi. Ucapan dia, kalau jumlah subuhnya umat Islam sama Jumat. Karena Rasulullah yang sungguh sanggup mengalahkan
membuat Yahudi terhina. Jumlah subuh, jamaah Jumat sama, nggak ada perbedaan. Kalau saat ini Mas, semua masjid kalau mau renovasi yang dilaporkan pasti jemaah sama tarawih. Pak, kita mau membangun masjid Pak, beludak jamaah subuhnya nggak ada. Paling yang dilaporin Jumat tarawih. Tarawih pun nomornya seminggu. Habis itu tutup. Terus kemudian tanda kiamat berikutnya, Fathul Konstantinia. Hadirin sekalian, ini sudah terjadi dan akan terjadi yang kedua kalinya, tanpa perang, tanpa pedang. Pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyu madinatin tuftah, Konstantinia atau Rumiyah? Ya Rasulullah, negeri mana duluan yang kita taklukkan, Romawi atau Konstantinopel? Rasulullah mengatakan Konstantinia. Dan subhanallah, Al-Fatih ketika menyerang negara Eropa, padahal hadirin sekalian, kalau kita lihat kurang hanya sebentar saja masuk ke Romawi, takluk. Karena hadis Rasulullah, tidak bisa ditaklukkan Romawi, bisanya Konstantinopel, dan nanti akan ditaklukkan. Sayang, kita belum memenuhi syarat untuk menaklukkan. Qitalul Yahud wa nasrul muslimin alaihim. Perangnya orang-orang Yahudi melawan Muslim sudah saya sampaikan. Khuruj rajulin min Qahtan yasuqun nas bi'asa, keluarnya orang dari kabilah Qahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Wa yadinuna lahu bitta'ah, semua mereka mentaati dia. Kathratun nisa wa qillatur rijal, banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Wa fil madinati li syirariha thumma kharabiha, kemudian Madinah setelah itu hilang, ya, lenyap. Hadirin sekalian, kita lanjut. Rasulullah mengatakan, inna min asratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, an yushrabul khamru, khamr diminum, wa yaksurul jahlu, merajalelanya banyaknya kebodohan, wa yakillul ilmu, sedikitnya ilmu karena dicabut. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, inna allaha la yantazi'ul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, fa in halaku ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtahu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Subhanallah. Sesungguhnya Allah akan mencabut ilmu, tidak begitu saja dicabut, akan tetapi mencabutnya dengan kematian para ulama. Kalau ulama-ulama meninggal dunia, maka diangkatlah pemimpin tokoh agama yang jahil, yang tidak mengetahui agama, sehingga mereka ditanya mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, sesat, menyesatkan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Ruwaibidah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, sayati 'alan nasi sanawatul khuda', akan datang tahun-tahun penuh penipuan, yu'tamanu fihinnal kha'in, pengkhianat diberikan amanah,
wa yu'tamanu wa yukhawwanu fihinnal amin, orang amanah dikhianati, wa yukaddabu shadiq wa yusaddaqul kadhib, pendusta dikatakan jujur, orang jujur dikatakan pendusta, wa yantiqu fihinnar ruwaibidah, pada saat itu ruwaibidah menguasai opini. Wa qala qa'i, ada yang tanya, wa qila, dalam satu lafaz lain, wa mar ruwaibidah, siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafi, orang yang kerdil ilmunya, yatakallamu fi amril amah, sok bicara masalah agama. Pelawak bisa jadi ustaz, dai setengah artis melajarilah. Orang-orang yang tidak sama sekali mengenal Islam diangkat menjadi tokoh agama, dan orang yang suaranya merdu dalam baca Al-Quran dikedepankan, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi malam. Nash'an, munculnya kader, generasi, yaj'aluna al-Qur'an mazamir, menjadikan Quran sebagai seruling, nyanyian, tidak diambil hikmahnya, ayatnya, kandungannya, tapi dijadikan seruling, musabaqah, dan saingan untuk memilih suara yang paling terbaik. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa yafshu az-zina, merajalelanya zina, wa yaksurnan nisa, dan banyaknya perempuan, wa takthurun nisa, banyaknya perempuan, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai satu perempuan untuk 50 perempuan untuk satu laki-laki yang baik. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya, termasuk tanda-tanda kiamat, wa minha duhurul mahdi, di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi. Adapun tanda-tanda munculnya Imam Mahdi perlu diketahui hadirin sekalian, ada sebagian hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Daruqutni dengan sanad yang dhaif, yang lemah, yang bahkan maudhu'. Tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi, terjadinya gerhana matahari pada waktu bulan Ramadan, pada waktu awal, dan gerhana bulan pertengahan. Ini hadisnya palsu, tidak benar, karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang namanya Amr ibn Syamar, yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Daruqutni, dia suka membuat hadis yang palsu. Begitu juga Al-Ghassani, begitu juga Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, dan Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Ad-Du'afa'u wal Matrukin. Maka hadirin sekalian, siapa yang berhujjah, berdalih dengan hadis ini ketika menjelaskan Imam Mahdi, hendaknya istighfar 70 kali. Adapun hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, innahu min itrati, Imam Mahdi dari cucu saya, turunan saya, yamlikul arda tis'asinin, menjadi raja di muka bumi 9 tahun, dalam satu riwayat 7 tahun. Ajlal jabhati, lebar jidatnya, ini cirinya. Wa aqnal anfi, mancung hidungnya. Itu menunjukkan betul-betul asli Quraisy. Makanya disebutkan di dalam riwayatnya Imam Asy-Syafi'i. Hadirin sekalian, Imam Syafi'i itu kalau
ceramah hidungnya itu nyampe ke bibir atas, saking mancungnya. Ajlad jabah, jidatnya lebar. Bahkan di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan namanya seperti nama saya dan nama ibunya, nama bapaknya seperti nama bapak saya, Muhammad ibnu Abdullah. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Al-Imam Al-Mahdi turun nanti bersama Isa bin Maryam. Nanti kita akan jelaskan urut-urutannya, kita bacakan dulu dan kita jelaskan ketika ayat atau tanda-tanda kiamat yang besar. Intinya dikatakan wa huwa rajulun min ahlil bait, dia adalah orang dari ahlul bait, yuslihullahu fi lailatin, Allah dengan lantaran dia memberesin dunia dalam satu malam. Allahu Akbar. Dunia beres dalam satu malam. Yang kacau balau satu malam, Mas. Subhanallah. Dan disebutkan dalam satu riwayat, dia mengambil kembali kekuasaan Quraisy. Maksudnya dikatakan oleh Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy, imam itu datangnya dari Quraisy, yang selama ini diambil nanti dikembalikan lagi. Dan inilah yang disebut dengan al-khilafatu ala manhajin nubuwah. Dan dikatakan oleh Syekh Albani, bukan berarti al-khilafah ala manhajin nubuwah hanya bisa direalisasikan pada zaman Imam Mahdi, bahkan bisa direalisasikan sekarang juga, asalkan memenuhi syarat. Sayangnya, kata beliau, syarat ini belum bisa kita penuhi. Syarat ini belum kita bisa penuhi. In tansurullaha yansurkum, in tansurullaha yansurkum. Kaifa nasrullah? Biiqamati syari'ah, biihya'i sunnah, binasrid din. Dengan kita tegakkan syariat, kita hidupkan sunnah, kita bela agama Allah, kita tegakkan kebenaran di tengah masyarakat. Itulah in tansurullaha yansurkum. Dan itu belum ada di dalam diri kita. Sayang. Wa yu'ayyidullaha bihi ad-din wa yamla'ul arda qistan wa 'adla, memenuhi bumi dengan keadilan, kebijakan, kama muli'at juran wa zulman, sebelumnya penuh dengan malapetaka, kezaliman dan penganiayaan. Makanya sebelum turunnya Imam Mahdi diawali dengan kekacauan merata di seluruh bumi. Kekacauan pemerintahan, kekacauan sistem hubungan antar negara, terjadinya peperangan. Yamliku sab'a sinin, di dalam lafaz lain tis'a sinin, tan'amul ummah fi ahdi ni'matan lam tan'amuha qattun. Umat merasakan kenikmatan hidup yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Yadharu minal masyriq wa yubay'u lahu 'indal bait, muncul dari arah masyriq dan dibai'ah di masjid, di Baitullahil Haram. Dari masyriq dibai'ah di Masjidil Haram. Maksudnya masyriq di sini Al-Madinah, ya, karena dia dari Madinah, kemudian setelah itu datang ke Palestina, dibai'ah di Baitullahil Haram. Karena di akhir zaman, ketika keluarnya Dajjal, turunnya Isa, semua orang Arab sedikit dan kebanyakan ngumpul di di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang tanda-tanda kiamat yang besar. An Hudzaifah
ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Rasulullah SAW pernah nampak di tengah kita, kami sedang saling muzakarah, saling merenung. Faqala Rasulullah menanyakan, ma tadzakarun, apa yang kalian renungkan? Qalu, mereka menjawab, nadhkurus sa'ah, kami merenungkan kiamat ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sebelum terjadi 10 tanda kiamat yang besar. Fadzakara dukhan, yang pertama kali munculnya asap. Yang asap ini mematikan manusia. Wad-dajjal, yang sudah ada dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Muslim di dalam sunannya, hadis Jassasah, di mana Tamim Ad-Dari ketika masuk Islam bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika saya kafir, saya terdampar di suatu pulau, kemudian ketika itu ketemu makhluk yang sangat aneh, rambutnya sangat banyak sekali, kemudian saya ditunjukkan makhluk yang picek sebelah, dan dia menanyakan, apakah Muhammad sudah keluar? Dia menjawab, iya sudah. Kata dia, maksudnya Dajjal, kalau begitu ajalku sudah dekat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia adalah Dajjal. Nanti kita akan sebutkan sifat-sifatnya. Lalu yang ketiga, ad-dabah. Dabah ini keluar setelah terbitnya matahari dari barat, karena ketika itu memberikan nasihat, annan nasa kanu la yuqinun, manusia dulu itu susah untuk diajak yakin, tetapi sudah tidak bermanfaat. Di mana dabah ini disebutkan di dalam firman Allah, makhluk yang keluar dari bumi kemudian memberikan nasihat, memberikan pengingat, tapi nasihat itu sudah tidak bermanfaat karena itu keluar setelah matahari terbit dari barat. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Wa salasata khusufin, terjadi 3 gempa. Khasafun bil masyriq, gempa ada di sebelah timur. Wa khasafun bil maghrib, gempa di sebelah barat. Wa khasafun bi jaziratil Arab, dan gempa di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, yang paling terakhir yaitu 10, narun takhruju minal Yaman, adanya api yang keluar dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, menggiring manusia ke mahsyarnya. Itulah kiamat. Setelah itu nanti Allah mengganti bumi dengan bumi lain, langit dengan langit lain. Itulah yang dimaksud firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Allah nanti akan mengganti bumi dengan bumi lain, dan begitu juga langit. Dan Aisyah ketika itu tanya, ya Rasulullah, ketika itu manusia ada di mana? Di suatu jembatan yang sangat besar. Fitnah Dajjal. Khurujud Dajjal fitnatun adimatun. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, semua fitnah yang terjadi dari sejak awal Allah menciptakan alam sampai Dajjal dibuat oleh Allah untuk mengiringi fitnah Dajjal. Dan sebelumnya turun Dajjal ada 3 tahun paceklik. Ini semua riwayat diturunkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Qissah Masihid Dajjal wa Nuzul Isa, yang sudah diterjemahkan oleh pustaka Imam Syafi'i. Antum baca. Yang pertama, tahun pertama Allah menahan sepertiga hujan tidak turun
sepertiga bumi tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan. Tahun kedua Allah menahan 2/3 bumi tidak 2/3 hujan tidak turun, 2/3 bumi tidak keluar tumbuh-tumbuhannya. Dan tahun ketiga tidak turun sama sekali hujan, tidak keluar sama sekali tumbuh-tumbuhan. Dan Aisyah ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimakan oleh manusia?" Rasulullah mengatakan, "Yulhamu alaihimut tasbih," diilhami tasbih, tahlil dan tahmid. Bisababi ma yakhluqullahu ma'ahu minal khariqil 'azimah. Di antara fitnahnya diri sekalian, Dajjal datang kepada seseorang, kemudian dibelah menjadi dua. Setelah itu ditanya, "Apakah aku Tuhanmu?" Maka kalau dia mengakui dibalikkan, kalau tidak diteruskan. Di antara fitnahnya, dia datang kepada satu kaum Badui lalu membenarkan, maka hewan-hewan ternaknya menjadi gemuk, susunya menjadi deras, langit ditunjuk bisa turun hujan, bumi ditunjuk bisa keluar tanam-tanaman. Di antara fitnahnya, datang ke satu kabilah, disuruh mengatakan, "Apakah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, mendustakan, mengatakan tidak. Maka ditinggalkan dalam keadaan kering, ternaknya kurus, meninggal dunia, tidak keluar susunya. Di antara fitnahnya, dia punya api, punya nar, punya jannah. Dia punya neraka, punya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, jika kita diuji, masuklah ke nerakanya. Faqra, bacalah asyra awail min suratil kahfi, 10 pertama surat al-kahfi. Fa innahu yasiru jannatan, akan menjadi surga. Dan sebaliknya, surganya adalah neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, man qara'a awaila surat al-kahfi usima min fitnati dajjal. Barang siapa yang membaca awal surat al-kahfi, Allah akan jaga dari fitnah dajjal. Alladzi tabharul uqul, yang membuat orang bingung. Wa qad sabata ma'ahu al-jannatan, anna ma'ahu jannatan wa naran. Yang sudah saya inikan semua tadi, intinya dajjal nanti akan keluar, kemudian fitnahnya seperti itu, sampai yang terakhir inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairu syahidin, sebaik-baik mati syahid pada zaman itu. Ada seorang pemuda yang sangat kekar, didatangkan di depan Dajjal, kemudian dibunuh, dihidupkan. Apakah kamu percaya Dajjal? Percaya saya Tuhanmu? Tidak. Saya semakin jelas bahwa kamu adalah yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah Dajjal. Akhirnya dibunuh sampai meninggal dunia. Dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah sebaik-baik Dajjal. Ini syahid. Semua negeri diderajah kecuali Mekah, Madinah. Namun dia datang ke daerah namanya Sabkhah, menghentakkan kaki 3 kali, terjadilah goncangan. Kemudian orang munafik wal munafiqat keluar dari Madinah, yang ketika itu dikatakan oleh Rasulullah yaumal khalas, karena Madinah dibebaskan dari munafik, munafiqah dan orang-orang buruk. Dia tinggal di bumi selama 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti 1 minggu, hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Bahkan pada waktu hari pertama, di situ kita seperti 1 tahun dianjurkan untuk sholat seperti hari-hari biasa. Dikira-kirakan 1 tahun, karena panjang sekali. Matahari nggak terbenam. 1 hari sama dengan 1 tahun. Makanya kita harus kira-kirakan dalam 1 hari itu kayak sholat 1 tahun. Sebagaimana ketika sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah,
yang 1 hari 1 tahun itu bagaimana kita sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kira-kirakanlah seperti 40 tahun. Sifat Dajjal di dalam hadis Ubadah ibnu Samit, Rasulullah SAW bersabda, Inna Masihad Dajjal rajulun qasirun. Isa Masih ad-Dajjal, Dajjal adalah orangnya pendek, abja, tumitnya keluar, jadi pendek, dari dempal, bogel, tumitnya keluar begini. Ja'dun, rambutnya keriting tapi ikal. A'war, picek. Matmusul ain, sebelahnya matanya tidak ada. Laisa binati'atin wala jahra, tidak hilang sama sekali, tidak nongol sama sekali, dan juga enggak ada sama sekali, ada sedikit-sedikit. Fa in ulbisa alaikum, kalau kalian samar, fa'lamu, ketahuilah, anna rabbakum tabaraka wa ta'ala laisa bi'awar, Tuhanmu tidak bijak. Maksudnya kalau dia ngaku Tuhan, jangan percaya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bijak. Innahu kharijun khullatan baina Syam wal Iraq, dia keluar di daerah antara Syam dengan Irak. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan, dia jalan ke kanan dan ke kiri. Maksudnya tumitnya keluar, pasti jalannya begini. Iya kan? Nih. Karena tumitnya keluar, pasti gini. Sayatauhu Dajjal, semua bumi akan laisa min baladin illa sayatauhu Dajjal, semua bumi, semua negeri akan dijelajah, diinjak oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah Madinah. Adapun pengikutnya kebanyakan dari laki-laki Yahudi, Ajam, termasuk Indonesia, Atraf, dan campuran dari banyak jenis manusia, terutama dari orang Badui dan kaum perempuan. Ini pengikutnya. Dalam hadis Rasulullah, yadba'ud Dajjal min Yahudi Asfahan 70,000 alaihim toyalis, akan mengikuti Dajjal dari kelompok Yahudi Asfahan. Asfahan itu sekarang Iran. 70.000 orang yang mengenakan kopiah khusus kebesaran, toyalis. Makanya hadirin sekalian, jangan percaya kalau Iran itu membela Islam. Dengan kesyiahannya, maka dia selalu menjadi musuh utama ahli sunnah. Kalau antum lihat pelanggaran HAM orang-orang Rafidhah di Iran, ngeri. Saya punya buku khusus pelanggaran HAM orang-orang Syiah di Iran terhadap ahli sunnah wal jamaah, ngeri. Masjid ahli sunnah dirobohkan bersama mushafnya, ulama dibunuh, dibantai, dipenjara. Kaum ahli sunnah ditekan, tidak bisa menunjukkan syiarnya, dan nampak sekali kejahatannya di Irak. Dan tolong dicamkan hadirin sekalian, jangan kita terpukau dengan perang yang kemarin, perang drama, perang sinetron yang diadakan oleh Nasrullah dengan label Hizbullah, yang sejatinya adalah hanya aksi untuk merayu umat Islam, karena dia adalah Syiah, Rafidhah, Nusairi, Drus. Dan tolong dicamkan ikhwan, Syiah Drus, Syiah yang mengatakan bahwa Muhammad ibnu Ismail menasah agamanya Nabi Muhammad, dan berkembang di Lebanon, pengikutnya kurang lebih 300.000 orang di sana. Oleh karena itu, waspada, hati-hati. Mereka akan menjadi pendukung
Dajjal nanti ketika keluar, dan akan menjadi pusat orang-orang Yahudi di sana. Karena Rasulullah mengatakan 70,000 min Yahudi Asfahan. Hadirin sekalian, setelah itu disusul turunnya Isa, dan turun ketika Imam Mahdi. Nah ini turun ketika Imam Mahdi sedang mengimami sholat di Baitul Maqdis. Pada saat itu habis dikomatin, Imam Mahdi sudah maju, Isa bin Maryam turun. Maka dia mau mundur, kemudian dia nebuk punggungnya. Kemudian setelah itu disuruh maju, pundaknya ditepuk, engkau harus menjadi imam karena kamu sholat dikomati untuk kamu. Setelah salam, dan pada waktu itu sholat subuh, maka buka pintu, di belakangnya sudah ada Dajjal menghunuskan pedang, disertai 70.000 orang-orang Yahudi dengan pedang terhunus. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah Isa melihat Dajjal illa yadubu kama yadubul milhu fil ma', meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Setelah itu dikejar, Isa mengatakan, wahai Dajjal, aku punya satu pukulan tebasan pedang yang kamu tidak akan bisa menghindar. Setelah itu dibunuh dan bisa dikejar di Babul Lud, satu daerah yang ada di Palestina. Pada saat itulah hadirin sekalian, Imam Mahdi meninggal dunia. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Isa. Dajjal sudah terbunuh, maka Ya'juj Ma'juj turun, keluar. Maka Allah memerintahkan Isa bin Maryam untuk membawa kaum muslimin yang masih tersisa, tidak banyak, karena sudah habis terfitnah sama Dajjal, untuk sembunyi di suatu gunung. Lalu setelah itu Isa berdoa, karena Ya'juj Ma'juj ini sangat dahsyat. Disebutkan dalam satu riwayat, tidaklah dia melewati satu danau yang disebut Danau Tobaria, melainkan airnya habis, dan orang-orang mengatakan, tadi kan di sini ada air. Dan tidaklah ada satu bumi melainkan dipenuhi Dajjal. Ini Ya'juj Ma'juj. Sehingga pada saat itu Nabi Isa meminta kepada Allah, akhirnya Allah turunkan semacam ulat menggerogotin tubuhnya Ya'juj Ma'juj, meninggal dunia. Akhirnya tidak ada satu celah bumi melainkan ada bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah itu Nabi Isa bin Maryam minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung mengambil bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Yang hujan ini mengembalikan bumi seperti zamannya Nabi Adam alaihi salam. Bahkan saking suburnya ya ikhwan, satu delima dimakan 8 orang tidak habis. Satu kambing diperas susunya untuk satu keluarga enggak habis. Satu unta diperas susunya untuk satu kampung tidak habis. Pohon-pohon kembali subur. Setelah itu Nabi Isa perlu diketahui tinggal di bumi selama 40 tahun, menikah juga dalam satu riwayat, dan dia meninggal disolatin kaum muslimin dan dikubur di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, perlu diketahui banyak syubhat yang mengitari seputar Dajjal dan turunnya Isa. Bahkan ada satu kitab yang ditulis oleh salah seorang yang bingung, mengatakan bahwa jangan ditunggu, Isa tidak akan turun. Karangan Hutaki, yang ini juga yang mendorong saya untuk membantahnya. Ada lagi kitab yang judulnya Dajjal sudah keluar, kan Isa nggak turun, Dajjal sudah keluar, kan bingung. Padahal itu satu paket. Ini menunjukkan ikhwan kesalahan manhaj dalam belajar.
kesalahan manhaj dalam talaqi membuahkan kekacauan di dalam pemikiran. Makanya saya katakan yang benar, Isa belum keluar, Isa belum turun, Dajjal belum keluar. Itu sahih. Hadirin sekalian, tolong dicamkan, Rasulullah SAW mengatakan, lan yakhrujad dajjal hatta yadhalun nasu an dzikrihi wa la yatrukuhu al-a'immatu 'ala al-manabir, rawahu al-Haythami fi Majma'iz Zawaid. Tidaklah dajjal keluar, maksudnya dajjal tidak akan keluar selagi orang masih menuturkan, masih menyebut-nyebutnya, dan imam-imam masih menuturkan di mimbar-mimbarnya. Artinya dajjal akan mudah keluar kalau sudah orang tidak mau membahasnya dan imam-imam sudah enggan untuk mengkhutbahkan di dalam mimbar-mimbarnya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah ada nabi diutus melainkan memperingatkan akan bahayanya dajjal. Dan hadirin sekalian, ini sangat tergiring, dan subhanallah ini secara alami terjadi. Karena akibat pengingkaran-pengingkaran itu, ikhwan, sehingga orang segan membahas soal dajjal. Karena orang sudah tidak percaya terhadap keluarnya dajjal, turunnya Isa, sehingga tidak mau menyebutkan di mimbar-mimbarnya. Akhirnya tidak perlu dibahas, tidak perlu diceritakan, hadisnya bahkan diingkari. Dan pengingkaran turun hadis-hadis keluarnya dajjal, turunnya Isa ini bukan hanya dilakukan orang-orang awam, bahkan cendekia, doktor, bahkan tokoh-tokoh agama. Ini yang kita sayangkan. Contoh aja Muhammad Abduh, bagaimana dia mengingkari dajjal terang-terangan, dibantah habis-habisan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya Qissatud Dajjal wa Nuzul Isa. Fahim Al-Azhari juga mengingkarinya. Dan di sini juga di Indonesia banyak kristologi dan orang-orang yang ingkar sunnah, tidak percaya itu semuanya. Bahkan termasuk Irina Handono, orang yang mengingkari turunnya Isa, keluarnya Dajjal. Bahkan dia mengatakan, sekedar hanya mengatakan ada perbedaan di antara umat, apakah Isa itu sosok atau sistem. Tetapi kalau seandainya nanti suatu ketika sistemnya sudah ada, sosok Isa tidak turun, berarti yang benar adalah sistemnya. Tetapi bisa saja juga sosok, yang penting kita tunggu. Kan bingung ini. Padahal hadirin sekalian, perbedaan itu tidak semuanya harus kita akui, kan? Perbedaan itu ada yang sahih, boleh, ada yang tidak boleh. Contoh aja sekarang, perbedaan antara halal haramnya mut'ah. Apakah perbedaan yang kita tolerir? Perbedaan antara siksa kubur ada atau tidak ada, apakah kita tolerir? Tidak. Tidak semua perbedaan kita terima. Termasuk perbedaan ini adalah antara hak dengan batil. Oleh karena itu, perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang sifatnya kontradiktif dan perbedaan yang sifatnya variatif. Masalah fikih, masalah-masalah yang diantara para ulama madzhab berbeda pendapat, tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang antara perbedaan apakah Isa itu sistem atau sosok, maka ini bukan perbedaan yang kita tolerir. Bahkan kita harus mengatakan sosok dan sistem. Artinya nanti akan keluar sosok dan sistem yang adil, yang dikatakan oleh Rasulullah, yushiku ayyanzila alaikum Isa bin Maryam, hampir-hampir akan turun di tengah kalian Isa bin Maryam, hakaman adlan, menjadi hakim yang adil, yaksiru salib, memecah salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi, wa yada'ul jizyah, meletakkan pajak. Dalam lafaz lain, wa yada'ul harba, menghentikan peperangan, hatta yafidul man, sampai harta kekayaan melimpah ruah, hatta la yaqbaluhu ahadun as-sadaqah, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Orang nawarin sedekah dari pagi sampai sore nggak nemu. Pada saat itu katanya Rasulullah, hatta
takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha, sampai sekali sholat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Orang sudah sedekah nggak laku, zakat nggak laku, dakwah manusia sudah soleh semuanya. Apa yang paling baik? Sholat. Daurah nggak perlu mas, tabligh ngajak orang nggak perlu, semuanya sudah Islam, semuanya tunduk, semuanya sudah rapi. Bahkan tadi disebutkan oleh Rasulullah, Allah memenai dengan Mahdi satu malam. Yang paling baik apa? Sholat. Udah nggak ada lagi. Sehingga hadirin sekalian, diambil hikmah. Katanya Syekh Salim Al-Hilali, tidak nunggu keluar turunnya Isa. Kalau sekarang kita tegakkan keadilan, kalau sekarang kita tegakkan kebijakan, insya Allah harta melimpah ruah. Mas, kacau balunya sekarang ekonomi, kacau balunya politik, karena orang-orang jahat dan zalim kan. Sekarang kalau kita lihat, Isa sudah turun, kondisi sudah adil, kejahatan tidak ada. Orang mau apa sih mas? Makan, minum, tidur, beli kasur, beli rumah, butuh duit berapa? Tapi karena jahat, judi, duit habis. Karena zina, duit habis. Minum khamr, duit habis kebuang-buang. Narkoba habis. Akhirnya duit negara, duit umat, duit mana saja hilang karena masalah-masalah maksiat. Makanya kalau ini sudah nggak ada, otomatis harta melimpah ruah. Nggak usah nunggu turunnya Isa. Yakin kalau Batam ini adil, masya Allah, susah untuk nyari orang zakat. Sekarang mas, nggak usah nunggu turunnya Isa, sekarang kan. Nggak ada judi, nggak ada zina, nggak ada minum khamr, nggak ada narkoba, nggak ada orang jahat, nggak ada korupsi. Insya Allah orang bagi zakat dari mulai pagi sampai sore nggak nemu orang. Contoh aja dari sekalian, di Jerman yang negara kafir aja cari orang nerima zakat fitrah aja sudah nggak ada, sudah nggak ada. Jadi ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang kerja di Jerman, orang Indonesia, kalau ngumpulin zakat pasti dibuang ke Indonesia. Karena apa? Nyari orang yang berhak zakat sudah tidak ada. Itu lihat keadilan mas, itu diterapkan orang kafir, apalagi diterapkan orang Islam. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan Allah akan mengokohkan negeri yang adil walaupun kafir, dan Allah akan merontokkan negeri yang zalim walaupun muslim. Di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Cukup setelah itu, jadi saya urut. Jadi yang pertama kali turun Imam Mahdi. Beberapa tahun kemudian turun Dajjal. Selama 40 hari turun Isa. Dan Isa sempat ketemu Imam Mahdi. Bahkan sholat subuh bareng pas ketika turunnya. Mau dia jadikan imam, maka Isa mendorong pundaknya, kamu aja yang jadi imam. Setelah itu memerangi Dajjal, membunuh Dajjal dan pengikutnya. Dan pada saat inilah mas, hadis yang tadi, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud, tidak akan tegak hari kiamat sehingga orang Islam memerangi orang Yahudi, sanggup membunuh semuanya bersama Isa. Allahu Akbar. Karena Isa punya hak untuk memerangi dia, mengkhianati agamanya, mengingkari syariatnya, merencanakan pembunuhannya. Adapun syubhat orang yang mengatakan bahwa Isa itu nggak mungkin turun. Kalau turun lagi berarti ada nabi baru lagi dong. Tolong dicamkan ikhwan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tadi hakaman adil, hanya jadi hakim. Di dalam lafaz riwayat lain disebutkan ala syariatil Islam, di atas syariat Islam. Jadi dai, bukan nabi. Dan tolong dicamkan,
hadis tentang turunnya Isa, keluarnya Dajjal adalah mutawatir. Di antara ulama-ulama ahli hadis yang senior, yang pakar menyatakan mutawatir adalah Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan Al-Alusi di dalam tafsirnya juga. Begitu juga Syekh Albani menyatakan bahwa hadis turunnya Isa, keluarnya Dajjal adalah mutawatir, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Kisah Dajjal dan turunnya Isa. Nah, setelah Isa keluar Ya'juj Ma'juj, setelah itu habis, lalu Isa meninggal dunia, turunlah hujan. Nah, setelah meninggalnya Isa, bumi kembali seperti Nabi Adam, tapi kembali rusak lagi, sampai tidak ada orang yang haji lagi, segen haji. Kenapa? Karena Ka'bah sudah diobrak-abrik oleh seorang dari Habasyah namanya Dzul Suwaikhatain. Sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, orangnya tinggi, kurus, betisnya panjang, namanya dikatakan Dzul Suwaikhatain karena betisnya kecil. Setelah itu orang nggak berminat haji karena udah nggak ada Ka'bahnya. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, kondisi zaman kembali rusak. Nah, baru setelah itu keluar dukhon, mematikan orang mukmin, keluar dari ketiaknya, dihirup, meninggal dunia. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, tidaklah ada satu nafas mukmin menghirup udara itu pasti mati, untuk menyisakan yang jelek-jelek. Sehingga hadirin sekalian, pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, tidaklah kiamat tegak kecuali seburuk-buruk manusia. Nah, pada saat itu keluarlah matahari dari barat. Entah gempa ini mana duluan, apakah matahari atau gempa dulu? Yang jelas akan terjadi gempa di arah timur, gempa di arah barat, gempa besar di Jazirah Arab. Setelah itu keluar matahari dari barat, disusul Dabah, baru terakhir api yang menggiring manusia dari Yaman menuju ke mahsyarnya. Selesai, dunia tamat. Insyaallah saya kira cukup. Pertemuan nanti malam kita walaupun tidak nemui kiamat, tapi kita harus membahas kiamat kecil, yaitu mati. Nah, insya Allah kita akan masuk ke alam akhirat lewat dunia kematian. Jadi mulai mati, sakaratul maut, alam kubur, sampai manusia dibangkitkan, ditimbang, dihisab, meniti sirat. Sudah satu malam. Nah, insya Allah minggu pagi kita bahas indahnya surga, dahsyatnya neraka. Nah, udah urutan sudah mulai masuk ke masing-masing jurusannya. Yang neraka, yang surga. Silahkan pilih. Dan saya akhiri, saya tutup dengan faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang beriman silahkan, surganya sudah saya jelasin. Siapa yang kafir, monggo, nerakanya udah dijelasin. Ustaz, di Batam banyak beredar buku-buku sesat bid'ah di dalam masjid sebagai referensi bacaan, karena banyak para pengurus masjid kurang paham masalah ini, dan para ikhwan salafi yang tahu hal ini tidak memberi respon. Ini contoh-contoh buku yang pernah saya sita di dalam masjid. Pertanyaan saya, apa dari tindakan saya ini dibenarkan? Hadirin sekalian, tolong dicamkan, gerakan memvonis itu bukan hak antum.
Kita adalah gerakan al-irsyad, al-hidayah, ad-da'wah, at-tasfiyah wa tarbiyah. Antum menyita, pertama, sudah izin belum? Kalau belum izin, antum bisa dituduh maling. Soalnya mas, bahasanya kalau yang menertib, kalau yang nyita pemerintah, yang ngobrak-ngabrik tempat-tempat kemungkaran itu pemerintah, bahasanya enak, penertiban. Tapi kalau yang rusak adalah kita, bahasanya telah terjadi pengrusakan secara massal. Hati-hati. Maka minimal antum memberikan nasihat, pemasukan, dan antum sendiri ngomong bahwa kebanyakan pengurus masjid tidak mengerti. Antum sampaikan dulu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah. Wah, kelompok itu coba jangan dibaca, buang ke got. Ini tulisan ada. Jangan dibaca, buang ke got. Hadirin sekalian, kalau ini sampai ketahuan orang yang tidak paham, wah ini ada kelompok ekstrem banget, buku Islam dimasukkan ke got, Quran dihina, dimasukkan ke got. Mereka tidak dan belum paham apa itu sunnah, apa itu syiah, apa itu bahayanya Rasulullah. Makanya lebih bagus teknik yang diterapkan Rasulullah. Sadarkan dulu kesadaran untuk membenci berhala. Mereka akan menghancurkan berhala itu sendiri lewat tangan-tangan dia sendiri yang dulu bikin berhala, yang sungkem dan nyembah berhala. Inti kesadaran itulah ya ikhwan yang bisa mengangkat kitab-kitab ini pindah dari rak menuju ke tempat-tempat yang inti inginkan. Tetapi kalau antum bertindak tanpa antum barengi dengan dakwah, tau'iyah, berbahaya. Maslahat dan madaratnya bisa lebih besar madaratnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, dampak positif amar ma'ruf lebih nyata, eksesnya tidak ada. Antum teruskan. Ada yang kedua, membuahkan dampak maslahat yang bagus, yang nyata, tapi menimbulkan madarat, mafsadah, tapi enggak begitu nampak besar, teruskan juga. Tapi yang ketiga, madaratnya lebih besar daripada manfaat maslahatnya, wajib dihentikan karena ad-darar la yuzalu bid-darar, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya serupa. Makanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menggulingkan pemerintahan yang sah kecuali dengan syarat telah nampak kekufuran yang nyata, dan keduanya kita sanggup menghentikan dan punya kekuatan yang sepadan. Bila kalau kita lawan AK-16 ini dengan pisau dapur ya nggak ketemu no mas. Dalam kondisi seperti itu haram hukumnya untuk menghilangkan kemungkaran malahan. Karena apa? Ad-darar la yuzalu bid-darar, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya serupa. Makanya sekarang kita mari gerakan tasfiyah wa tarbiyah ini kita galakkan dulu mas. Saya sering umpamakan ini adalah batang syariat. Kita ingin menanamkan syariat. Buahnya adalah khilafah. Mudah-mudahan kita dapat. Maka tanaman ini sangat bergantung buah tidaknya, proses penyemprotan hamanya, tasfiyah, dan pemupukannya, tarbiyah, penyiramannya, tazkiyah. Makanya Allah katakan,
"Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ada sebagian kelompok atau orang yang cuman cita-citanya buah, mikir buah, khilafah, kemana-mana yang dibahas khilafah. Ya ikhwan, apa mungkin dapat buah gak nanam? Yang paling penting itu nanamnya. Batang syariah kita tancapkan di negeri kita yang mulia ini. Yang penting semprotan hamanya bagus, pupukannya rutin, siramannya bagus. Mosok sih nggak keluar buah? Kok seandainya nggak keluar buah? Bukan kehendak kita. Tidak semua orang yang nanam harus dapat hasil panen. Tapi yang paling penting kan nanam. Inilah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kita cari. Sehingga pertanyaan kubur bukan man khilafatuka wa ma daulatuka, tapi wa man rabbuka wa ma dinuka wa mal ladzi ursila ilaih. Kita mati enggak ditanya soal masalah khilafah toh? Ditanya tentang masalah penanaman syariat ini. Dengan demikian antum hentikan dulu. Kalau memang antum kerjasama dengan pemerintah yang sah sehingga bisa antum mendapatkan maslahat. Jadi yang kalau yang nertibkan pemerintah itu bahasanya nanti dirusak sampai amburadul, Mas. Wah, pokoknya kalau antum lihat penertiban kaki lima itu kan, wah kadang-kadang dibanting, dikepruk di ini. Tapi bahasanya di media sedang terjadi penertiban kaki lima. Enak toh? Enak. Ini pentingnya. Dan kita nggak punya media yang begitu kuat. Dan kalau toh kuat, kita nggak punya hak. Sehingga tindakan-tindakan yang konyol seperti ini malah merusak dakwah kita. Sehingga yang kita dapat inginnya maslahat tanpa madarat. Maka tolong hindarkan, Mas, masing-masing ada wilayahnya. Kita punya hak untuk mengajak. Kita punya hak untuk menunjukkan ini halal, ini haram, ini baik, ini mungkar. Tapi nangkep, bertindak, memvonis, mengetok palu, menjatuhkan sanksi, hak pemerintah. Sehingga ikhwan, saya cukup kasihan di Jakarta ada beberapa gerakan yang itu nangkep bencong ditelanjangi, bencongnya sampai nangis-nangis itu. Dari mana ayatnya, berapa hadisnya, di mana nangkep bencong sanksinya ditelanjangi? Serahkan ke pemerintah. Kalau seandainya ente mau bertindak hukum, Mas, pertama ente nggak punya tempat untuk sidang, penjaranya ente nggak punya, paling ente penjarain di kandang wedus. Nggak punya alat gitu. Bagaimana antum bisa memvonis, bisa menjatuhkan sanksi? Ente perangkat hukum nggak punya, pengadilan nggak punya, hakim nggak punya, penjara mau dititipin. Pak, titip ini penjara ada 5 orang. Emangnya sepeda motor apa nitip? Makanya tolong dihindarkan. Hadirin sekalian, Sungai Efrat itu di Irak. Efrat. Apa sih namanya dalam bahasa Latinnya? Ada yang kenal nggak? Hah? Antum lihat. Jadi mengalirnya di Irak, ya, dilalui sama alirannya. Pokoknya nanti tempat perangnya itu di Irak. Tempat perebutannya pasir emasnya itu di Irak. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,
semua berangkat untuk berebut itu, yang mati 99, yang hidup 1, dan semua yang berangkat alasannya la'alla ana alladhi wahid, mudah-mudahan saya yang 1 itu. Berangkat itu. Ada lagi? Hadirin sekalian, Ya'juj Ma'juj turunannya Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh punya anak 3. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Syam, Ham, Yafid. Syam menurunkan bangsa Semit, termasuk Arab dan Bani Israel. Ham menurunkan orang-orang Sudan, dan Yafid menurunkan Ya'juj Ma'juj, dan termasuk orang-orang Yunan. Kemudian pada saat Zulkarnain, karena dia melakukan berbagai macam keonaran Ya'juj Ma'juj, akhirnya dibikinkan negara di bawah tanah, terus kemudian ditutup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka bagi orang Arab, keburukan sudah dekat, dan lubang Ya'juj Ma'juj sudah segini. Ketika Rasulullah SAW bersabda sudah segini. Oleh karena itu sepakat di antara ulama ahli sunnah wal jamaah, Ya'juj Ma'juj adalah min bani Adam, dari anak Adam. Ummatun adimatun. Bentuknya Imam Ibnu Asir di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh mensinyalir keluarnya nanti di Cina. Bentuknya pendek, perutnya gede, matanya sipit, dan pipinya lebar beledak gitu. Dan ada beberapa film-film barat kadang-kadang bikin bentuk ini. Dajjal aja kadang-kadang dibikin. Orang barat paling tahu, Mas. Paham dia hadis-hadis begini. Makanya untuk variasi film itu dibikin, manusia kayak Ya'juj Ma'juj, manusia kayak Dajjal, sudah dibikin mereka. Itu. Allahu a'lam. Hadirin sekalian, orang yang mengingkari tanda-tanda kiamat, pengingkaran tersebut didasarkan atas jahil, jelas ma'dzur ala jahlihi. Namun jahil itu ada 2. Jahil muridun lil hidayah, orang bodoh yang menginginkan hidayah, mencari enggak nemu-nemu, dimaafkan oleh Allah. Ada yang jahilun mu'ridun 'anil hidayah, orang yang bodoh berpaling dari hidayah. Sebetulnya dia harusnya enggak bodoh. Kajian di depan rumahnya, masjid dekat, ngaji gampang. Bodoh itu karena dirinya sendiri enggak mau ngaji. Ini jelas enggak dimaafkan. Inilah yang dimaksud orang-orang yang sudah sampai kepadanya hujjah. Nah, siapa yang mengingkari hal-hal yang seperti ini, maka dia termasuk orang yang membatalkan keislamannya. Karena termasuk 10 hal yang membatalkan keislaman disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, al-i'radu an dinil Islam bi'adami ta'allumihi wal amali bihi. Berpaling dari ajaran Islam karena tidak mau mempelajarinya atau tidak mau mengamalkan. Apalagi masalah kiamat, masalah hal-hal yang sifatnya akidah, mengingkari dia tahu bahwa itu adalah hak datang dari Rasulullah secara benar diingkari, maka dia kafir. Tetapi tolong dicamkan, bukan berarti ini memberikan hukum umum. Artinya setiap orang yang mengatakan mengingkari itu langsung kita katakan kafir. Tidak, itu hanya hukum umum. Tapi untuk vonis orang per orang dibutuhkan syarat-syarat. 1, akil balik. 2, dia ingkari dengan sengaja. 3, telah sampai hujjah penjelasan tentang pengingkaran tersebut, bahwa pengingkaran itu akan menimbulkan kekufuran. Dan yang 4, tidak ada syubhat takwil, salah takwil. Contoh,
ada orang yang menghalalkan khamr umpamanya, saya katakan khamr halalan thayyibah. Loh kok beda begitu Mas? Oh, firman Allah ada di Quran itu, khamr halal. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat kamu sementara dalam keadaan mabuk. Berarti kalau enggak salat boleh mabuk. Bisa saja orang mencomot ayat ini kemudian dia tidak tahu, wah, ini ada ayat bagus untuk saya. Boleh minum khamr yang penting enggak salat. Syubhat. Karena belum sampai penjelasan kepada dia, akhirnya muncul salah takwil, padahal ayat itu sudah dinasakh. Sehingga tidak bisa dikufurkan. Dan yang terakhir yang menjatuhkan vonis kafir adalah ulama. Oleh karena itu hadirin sekalian, vonis-vonis kita di antara kita seperti ini hanya umum. Siapa yang mengatakan ini kafir, siapa yang mengatakan ini kafir, tapi orang per orang, hati-hati. Makanya Syekh Jibrin mengatakan, jika di antara kalian mendapati saudara kita muslim mengatakan atau berbuat kekufuran langsung secara pribadi, maka buat kita yang paling terbaik adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tidak manfaat Mas. Sekarang saya tanyakan, apa manfaatnya ente berhasil memvonis dia kafir? Yang keduanya, setelah kita vonis kafir, bisa enggak kita jalankan konsekuensi vonis? Di antara konsekuensi vonis, kita harus pisah antara suami istri karena enggak boleh, enggak halal. Hartanya tidak diwarisin. Kalau mati enggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Makanya harus ulama. Mas, sekarang anak tanya, orang mau divonis maling, dipotong tangannya, mungkin nggak kita vonis di jalanan, divonis orang-orang sembarangan, orang awam, atau pakai proses pengadilan? Pakai proses pengadilan. Kalau sekarang saya tanya, mana yang lebih berat, hukuman kufur apa maling? Mas, jawab dong Mas. Mana yang lebih berat? Vonis potong tangan dengan vonis kufur, mana yang lebih berat? Kufur. Lewong dipotong tangannya aja pakai proses pengadilan kok divonis kufur, main tunjuk di jalan, di kantor pos atau pos kamling, Mas ente kufur. Ya Allah. Ini Mas, bahaya akidah takfiri yang sudah mulai banyak menyebar di negeri ini. Contoh aja, muncul kitab kafir tanpa sadar. Itu kitab paling berbahaya. Itu takfiri tulen yang berasal dari Mesir, yang dimuqaddimai oleh Abu Bakar Ba'asyir. Jelas itu, sama berarti. Dengan demikian hadirin sekalian, waspada terhadap kitab-kitab yang seperti ini bisa meracuni otak pemuda. Akhirnya mengatakan seluruh orang kafir. Padahal Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang enggak ditunjuk, yang menunjuk. Dan ya ikhwan, lebih lucu lagi sekarang takfir itu membuat suatu kaidah yang menyebabkan semua orang kafir kecuali dirinya yang enggak. Man lam yukaffirul kafir fahuwa kafir. Betul, ini sebetulnya kaidah baik, tapi diterapkan dengan cara tidak baik. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, maka kafir. Ya. Kalau sekarang saya katakan si fulan kafir, ente berani enggak mengkafirkan dia? Kalau enggak berani, ente kafir juga. Terus jadi ini kafir multi level marketing. Karena malam yukaffirul kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, kafir juga. Sampai Syekh bin Bas divonis mereka kafir karena Fahad kafir. Karena Syekh bin Bas enggak berani mengkafirkan Fahad, maka Syekh bin Bas juga kafir. Kan coba bayangkan. Makanya pernah ada orang Khawarij takfiri dialog lagi tawaf, ngomong-ngomong masalah surga. Ente nanti tinggalnya di mana di surga? Iya, yang penting surga kan milik kita berdua. Karena semua kafir.
Coba bayangkan Mas, ngomong-ngomong surga cuman berdua. Coba. Plus Rasulullah sama sahabat gitu. Itu pun sahabat kan sudah dikafirkan juga kan, karena masalah tahkim itu kan pada waktu perang Siffin. Katanya si temannya, aduh anak gak mau surga ente deh, masuk surga cuma berduaan di sana, padahal penghuni surga banyak. Akhirnya satunya tobat. Coba surganya orang takfiri Mas, tidak surga tidak nanti. Dia punya surga sendiri yang dihuni oleh beberapa orang saja. Dan orang Indonesia yang bisa masuk surga cuman dia semua. Bahkan ada orang yang ditanya, semua orang di Indonesia ini kafir kecuali saya sama teman saya di Afghanistan. Sama teman saya di sana. Dua. Allah. Dan anehnya ada lelucon-lelucon dari orang-orang kafir, orang-orang takfiri, maksudnya mengkafirkan pemerintah terutama. Alasannya ternyata sepele, biar halal nyolong listrik. Kalau sekarang pemerintahnya kafir, berarti boleh dipek. Dipek itu diambil. Ya, harta fai itu harta yang diambil tidak dalam keadaan perang. Akhirnya nyolong telepon, nyolong listrik dan yang lainnya dengan seenaknya. Ini hadirin sekalian tentang masalah akidah takfiri, tolong diwaspadai. Hadirin sekalian, ini jelas pernyataan yang sangat lucu, karena Isa aja belum turun, Dajjal belum keluar, apalagi Ya'juj Ma'juj. Oh, Imam Mahdi aja belum. Dengan demikian pernyataan yang mengatakan Ya'juj Ma'juj sudah keluar, kalau yang dimaksud zamannya Zulkarnain betul. Tapi kalau yang dimaksudkan setelah Rasulullah SAW diutus Nabi, belum. Karena sudah jelas urutannya tadi, Imam Mahdi, Dajjal, Isa, Ya'juj Ma'juj. Setelah itu Isa mati, disolatin. Setelah itu turun hujan membersih turun dukhan, keluar dukhan, mengambil nyawa semua orang mukmin, tidaklah menghirup kecuali mati. Setelah itu tidaklah tersisa kecuali seburuk-buruk orang. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuqal Allah Allah. Tidaklah hari kiamat tegak sampai Allah Allah tidak diucapkan. Karena saking buruknya. Bahkan manusia nanti setelah itu disebutkan dalam hadis, berhubungan manusia laki perempuan itu seperti keledai, sudah gak kenal suami istri, bebas seperti keledai. Hadirin sekalian, tidak ada kisah yang jelas. Adapun siapa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, siapa Mas yang di Madinah? Ibnu Sayyad. Nah, Ibnu Sayyad jelas bukan Dajjal. Yang pertama, pernah dia dikatakan Dajjal, ya Rasulullah, Dajjal kan gak masuk Madinah Mekah. Ana masuk ya Rasulullah. Ana masuk. Tinggal di Madinah, bahkan haji Muslim, dan disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dia masuk Islam. Karena memang dia memiliki keajaiban yang aneh sekali. Cuman yang dalil paling kuat, dan dia ngomong sendiri, ya Rasulullah, kalau ana Dajjal, katanya Dajjal nggak masuk Mekah Madinah, ana masuk ya Rasulullah. Madinah masuk, Mekah ana haji ya Rasulullah. Itu bukan ya. Yang jelas tidak ada riwayat bahwa apakah dia itu beranak pinak, suami istri, dilahirkan dari mana. Intinya sudah ada. Ini termasuk min ilmil ghaib la yus'al, masalah perkara gaib, ilmu gaib yang enggak boleh ditanyakan. Adapun tanda-tandanya sudah jelas. Tentang kalau yang ditanya bagaimana nanti bentuknya kiamat, Allah sudah jawab, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush.
Makanya bahasa Indonesia juga mampus. Itu sama. Berhamburan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma tuhaddisu an-nasu akhbara bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liurau a'malahum, dan seterusnya. Itu kalau yang ditanya maksudnya itu. Kalau tentang hakikatnya kaif, wallahu alam, karena ketika seorang badui tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Rasul enggak jawab, bahkan dia belokkan dengan jawaban yang bagus, "Madza a'datta?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Maka katanya orang badui yang lugu tadi, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah, cinta Rasul. Rasul jawab, anta ma'a man ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Anas bin Malik yang paling kangen kalau orang badui enggak datang, karena kalau dia datang walaupun reseh, bawa perkara hukum baru dan bawa aneh-aneh. Nangis dia, nangis kesenangan. Tidak pernah saat saya senang setelah masuk Islam kecuali hari ini. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta, kau akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang kau cintai. Oleh karena itu, saya cinta Allah, cinta Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Walaupun amalanku tidak sejajar dengan mereka, hanya aku berharap dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang saya cintai. Allahu Akbar. Badui datang ke masjid kencing aja, walaupun ngerepotin, hukum baru kan? Coba kalau nggak ada dia kencing, cara membersihkan najis, hukum masjid, bagaimana kita itu menjaga kebersihan masjid, apa-apa yang boleh di masjid, boleh nggak di masjid. Ini gara-gara batu. Coba bayangkan hadirin sekalian, ketika istisqa minta doa hujan, Rasul sedang enak-enaknya khutbah Jumat dihentikan. Akhirnya keluar hukum berapa itu? Puluhan. Bahkan dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya mengeluarkan puluhan faedah dari hikmah ini doa istisqa-nya Rasulullah. Di antaranya syariat istisqa. Keduanya bolehnya kita berdialog dengan imam, dengan khatib ketika khutbah. Kan? Gara-gara badui itu. Baik. Ikhwan, secara umum ana ingin tegaskan biar enggak salah paham. Rasulullah katakan la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi wa in kana la budda minhu falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairun li wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Janganlah di antara kalian berangan-angan kematian karena bahaya yang menimpa. Kalau memang terpaksa, maka berdoalah, ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan masih terbaik buat saya, dan matikanlah kalau memang kematian sudah terbaik buat saya. Namun, kalau dalam kondisi fitnah yang sangat mengerikan, kita boleh berdoa untuk minta mati. Buktinya, Rasul katakan dalam hadis Bukhari Muslim, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Tidaklah tegak hari kiamat sehingga ada orang lewat kuburan seseorang berangan-angan, ya Allah, kenapa saya enggak mati zamannya orang ini aja. Sehingga Rasulullah SAW juga mengajarkan doa, idza aradta fitnatan fil qaumi fadbidni ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, kalau engkau menginginkan satu fitnah yang dahsyat, aku tidak mampu menghadapinya, ambillah aku sebelum datangnya fitnah. Dan itu Masya Allah doa yang kita minta kan, supaya kita diambil daripada mati kena gempa, mendingan mati normal. Berdoa. Allahu a'lam. Terus tentang ini tentang kepemimpinan, yang dibutuhkan cakap adalah pemimpin negara, bukan kepemimpinan remaja masjid. Atau itu enggak masuk. Ini yang dimaksud al-imamatul udma, kepemimpinan udma kubra, yaitu negara.
Ya, seperti harus perempuan itu imamatul kubra. Kalau sekarang kita ngangkat pemimpin arisan ya nggak apa-apa mas, perempuan nggak apa-apa. Itu ketua arisan aja cari ulama. Itu. Terus yang lainnya, yang penting tidak ada unsur mabarat. Contohnya ada Karang Taruna Remaja Putri, kita angkat ketuanya perempuan, remaja putra laki-laki. Bagus, bagus pembagian wilayah supaya tidak ada ikhtilaf. Jadi yang dimaksud itu kecakapan. Dan saya sudah katakan, kenapa muncul pemimpin yang tidak cakap? Karena tanda kiamat, bai'ul hukmi, jual beli hukum. Yang penting duit. Akhirnya yang penting duitnya gede, siapapun bisa jadi pemimpin. Itulah arahnya menuju ke sana. Muncullah pemimpin yang tidak cerdas, tidak bijak, tidak adil, tidak cakap, tidak profesional. Allahu a'lam. Hadirin sekalian, itu klaim enggak benar bahwa keberhasilan Islam ditentukan oleh toleransi. Sebetulnya kita enggak usah membesar-besarkan toleransi dan tidak usah mempersoalkan toleransi. Yang penting selagi kita membagi wilayah dengan baik, mana wilayah muamalah, mana wilayah lakum dinukum waliyadin, beres. Kenapa orang Yahudi bisa hidup di Madinah? Pembagian Rasulullah, mana wilayah muamalah dengan walakum dinukum waliyadin, beres, lancar. Kan yang mengkhianati orang Yahudi sendiri. Masalahnya di Indonesia sekarang, karena sering dicampur aduk, sering diacak-acak oleh kelompok-kelompok zindik yang ingin mengacukan Islam, tidak ingin muslim tenang, dengan mencampur aduk wilayah muamalah dijadikan wilayah lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin dijadikan wilayah muamalah. Akhirnya kacau balau. Siapa sih yang melarang kita mengatakan senyum kepada orang non muslim? Siapa yang melarang kerja sekantor dengan orang muslim, non muslim? Siapa yang melarang kita bikin rumah di sampingnya orang muslim, non muslim? Mana dalilnya? Bahkan kita sewa menyewa rumah dengan orang non muslim silahkan, dagang dengan orang non muslim silahkan. Cuma kalau sekarang dagang dicampur selamat Natal, selamat Idul Fitri, ini yang nggak benar. Hadirin sekalian, lempar-melempar senyum, kerja bakti membersihkan saluran lingkungan, berkumpul untuk menata keamanan di lingkungan, menyoal masalah kesejahteraan anak-anak yang ada di lingkungan itu supaya yang putus sekolah bisa sekolah, mengajari masalah-masalah ilmu umum. Itu adalah masalah-masalah yang dibolehkan oleh Islam. Tapi kalau sudah wilayah dicampur acak-acak lakum dinukum waliyadin, muamalah, ini awal biang kekacauan kerukunan umat beragama di Indonesia. Contoh aja sekarang hadirin sekalian, siapa orang yang enggak gerah? Orang muslim yang punya prinsip inna dina indallahil Islam, disuruh mengatakan semua agama benar, hatta orang Kristen pun gerah sama liberalisme. Enggak mau. Sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah enak. Masing-masing agama punya hak untuk menjalankan kepercayaannya. Nggak usah saling membenarkan, udah selesai. Dan wajar kok. Sekarang saya sebagai seorang muslim mengatakan agama yang terbaik adalah agama saya. Anehnya, liberalisme ini sudah masuk ke sekolah-sekolahan. Seorang guru ketika ngajarin anak-anak muslim membuat satu pertanyaan, sebutkan agama yang paling benar di sisi Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Guru agama benar. Ini kan pertanyaan untuk orang Islam. Materinya agama Islam. Apa masalahnya? Saya menguangkan pertanyaan, sebutkan agama yang paling benar. Gitu. Ini campur aduk di Indonesia. Akhirnya antum lihat ikhwan, ketika umat Islam kuat, sangat toleran, ketika sama-sama kuat, umat Islam dikerjain. Ketika umat lain kuat,
kita dibantai. Akhirnya yang terjadi bukan kerukunan, bukan toleran. Akhirnya apa? Kebohongan, penipuan, dan pengelabuan. Yang aneh hadirin sekalian, suara-suara ajakan seperti ini kita tidak temukan di negara-negara Eropa, Amerika. Contoh aja, pernah nggak ada seorang pendeta yang ceramah di suatu gereja mengatakan, wahai umat Kristiani, semua agama benar, silahkan kalau ente mau masuk Islam juga nggak apa-apa. Ada yang gitu. Tapi kenapa yang diliberalkan hanya orang Islam saja? Kenapa yang dibikinkan fikih lintas agama cuman Islam saja? Kenapa nggak dibikinkan fikih Buddha, fikih Hindu, fikih Kristen? Kenapa hanya Islam saja? Dan derasnya ini cuma di Indonesia saja. Tidak lain adalah gerakan sistematik untuk menghancurkan karakteristik Islam dan karakteristik tokoh-tokoh Islam, ulama Islam. Makanya kita harus belajar dengan baik memilah antara wilayah muamalah itu mana? Wilayah lakum dinukum waliyadin, sehingga muncul jelas lana a'maluna walakum a'malukum. Kan itu enggak ada bentuk, enggak harus menimbulkan peperangan, Thomas. Siapa yang mengatakan lakum dinukum waliyadin terus otomatis menyimpulkan satu peperangan besar, telah membuat kedustaan terhadap tafsir Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa hidup damai sejahtera. Bahkan Rasulullah mengatakan lana walakum wa alaina wa alaikum. Hak saya juga hak kamu, kewajiban kami juga kewajiban kalian. Sama. Hadirin sekalian, saya juga belum pernah melihat. Katanya seperti pohon cemara. Dan disinyalir sudah banyak ditanam. Tapi hadirin sekalian, tidak penting buat kita. Yang penting kita yakin bahwa peperangannya itu. Dan yang penting bagaimana kita bisa menjadi muslim yang bisa dipanggil pohon. Siapa muslim yang bisa dipanggil pohon? Ya muslim, ya Abdullah. Makanya selagi muslimnya Abdul Butun, Abdul Syahwat, Abdul Syaiton, gak bakal bisa dipanggil oleh pohon itu. Ini yang penting. Coba sekarang antum lihat orang-orang muslim banyak baca Yasin, tapi enggak faham surat Yasin bilang alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai anak Adam, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, jangan sembah itu setan. Tapi berapa banyak orang Islam yang sungkem sama setan. Makanya dikatakan Ibrahim Adham, ketika ada orang yang ngeluh, wahai Ibrahim, kenapa kita sering memanjatkan doa tetapi sering tidak mendapatkan pengabulan? Kata beliau, karena hati kalian mati dari perkara 10. Di antaranya kalian sering mengatakan setan musuh saya, tapi sering sepakat dalam perbuatan. Yang lebih aneh Pak, orang Jawa Timur bisa nyekar ke gunung mana itu yang Bromo, baca Yasin 41 kali untuk cari pesugihan. Allahu Akbar. Di rumah kagak pernah khatam walaupun sekali. Di gunung ke mana Kawi bisa khatam 41 kali. Itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangankan jadikan rumahmu seperti kuburan, kebalik, kuburan ma'mur. Ma'mur. Rumah sepi kayak rumahnya kuntilanak. Paling tempatnya nonton televisi sama padu. Ya. Padahal harusnya tempatin sholat, baca Al-Quran, zikir. Kita penuhi rumah kita, hiasi rumah kita dengan ibadah. Wallahu a'lam. Itu Mas ya. Ini pertanyaan yang terakhir.
pada sesi daurah kali ini, Ustaz, dalam satu orang hanya satu masuk surga. Itu dalam kata lain, dalam seekor sapi berwarna hitam ada satu atau lebih bulu yang itu yang masuk surga. Bagaimana makna hadis? Apa? Oh. Hadis. Iya, ini hadis ada dalam Sahih Bukhari yang disebutkan tentang masalah umatnya Nabi Muhammad SAW nanti menjadi penghuni surga yang paling terbanyak. Bahkan umatku ini di antara umat lain yang di neraka seperti warna bulu hitam putih di antara hewan yang hitam, sedikit sekali yang di neraka itu, Mas. Ini memberikan makna bahwa umat Nabi Muhammad itu terbanyak penghuni surga. Itu yang dimaksud. Jangan dibalik, umat Islam banyak di neraka, tidak, ya. Jadi Rasulullah mengumpamakan bulu putih di antara bulu hitam, sedikit sekali. Banyakkan bulu yang hitam cuma sedikit satu di antara satu sapi umpamanya. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penghuni surga terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.